Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 6 SD Negeri 1 Parangkuda. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, karena masih awal kita masuk, masih MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, kita nanti akan membuat namanya keyakinan kelas. Bocah? Keyakinan kelas itu merupakan suatu hal yang disepakati bersama. Kita buat sama-sama yang nanti kita jalankan bersama. Nah, untuk itu, kita buat peraturan bahwa keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dari peraturan kelas dulu. Nah, pengenmu apa? Ayo, saya ingin nomor siji. Pengennya apa? Nomor 1, pengennya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Tiket? Oh iya. Yang kedua, mengerjakan tiket kelas. Terus setelah tiket kelas, apa? Boleh makan di dalam kelas tidak? Berarti tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran. Terus apa lagi? Rame boleh tidak dalam kelas? Berarti bagaimana? Harus memperhatikan guru. Harus memperhatikan saat pelajaran. Tidak boleh gaduh atau rame ya. Terus apa lagi? Tidak boleh bertengkar, betul. Terus apa lagi? Ulangan itu nyontoh boten? Boleh tidak? Tidak boleh menyontek. Apa lagi? Rambutnya untuk yang laki-laki boleh panjang kah? Boleh berwarna kah? Oke, berarti untuk anak laki-laki harus apa mau? Rambut pendek dan tidak rambut pendek dan tidak disetir. Oh, tidak diberi warna. Apalagi membuang sampah di tempatnya, betul. Apa lagi? Ayo, apa lagi ya? Oke, banter yuk. Saya ngomong, apa? Ya tadi sudah. Supaya
membuang makanan. Terus yang keempat harus memperhatikan saat pelajaran. Kalau saat pelajaran tidak memperhatikan, diapakan temannya? Yang melanggar itu diapakan? Dimarahi, dikandani. Oh, berarti dinasehati. Sip. Lah, dinasehati kok orang cek gak memperhatikan. Oh, gitu. Berarti dari Dimas siapanya mau? Dikeluarkan di dalam kelas. Berarti belajarnya nanti di luar kelas. Setelah itu tidak boleh rame atau gaduh. Berdua yang rame bukan lapor lagi. Aku tenang. Nek ijek rame. Hukum di tengah bendera. Disuruh keluar. Oh iya. Terus tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar diapakan berarti? Dinasehati. Kalau ini tidak boleh nyontek. Kalau mau nyontek piye? Disuruh mengerjakan ulang. Jadi dikombaleni sehingga. Terus untuk anak laki-laki harus berambut pendek atau tidak berwarna? Pendek. Pendek sing melanggar. Rambutnya dipanjang jadi warna dia pakai potong. Digunting. Oke. Terus ini mau buang sampah di tempatnya. Kalau masih tidak membuang sampah di tempatnya bagaimana? Dibuang. Iya. Dibuang. Diingatkan untuk dibuang di tempat sampah atau anak itu membuang sampah di tempatnya sama. Terus mengerjakan PR di mana? Di rumah. Kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Dihukum. Disuruh Keluar. Mengerjakan di luar kelas. Oke, kita sepakati bersama. Oke. Oke. Deal. Oke. Terus
Kenapa tidak ikut upacara? Oh, lagi sakit, batuk. Terus, coba kaki kamu memakai sandal. Kenapa? Oh, baru jatuh. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum ya? Kalau begitu, lain kali izin sama guru dulu ya.
sudah, kalau begitu sebagai konsekuensinya besok-besok harus memakai apa? Harus memakai dasi Ya, terima kasih untuk pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hasyanabila, murid kelas 5 SD 1 Kalanglundo. Saya sangat senang sekali diajarkan oleh Ibu Sri Budi. Pada saat saya tidak ikut upacara dan masuk kelas tidak menggunakan sepatu, Ibu Budi tak langsung memarahi saya. Tetapi Ibu Budi bertanya terlebih dahulu. Saya diingatkan kembali oleh Ibu Budi tentang peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Sehingga menyadarkan saya kalau saya bersalah. Terima kasih Ibu Budi sudah mengajarkan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahya Putri, tadi masuknya jam berapa ya? Jam setengah 8. Kira-kira kalau setengah 8 masuknya jam berapa tadi sebenarnya? Jam 7. Berarti terlambat tidak ya? Oh, terlambat. Berarti Cahya tadi terlambat. Kenapa ya Cahya bisa terlambat masuk sekolah? Oh, ban sepedanya bocor. Di mana? Di tengah perjalanan. Berarti dari rumah ke sekolah berangkatnya sudah kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Oh, bangunnya kesiangan. Berarti tadi malam tidak habis selesai belajar tidak langsung tidur ya? Nonton apa? Oh, nonton TV. Ya, kalau begitu lain kali Mbak Cahya Putri kalau misalnya di rumah sudah jam 9, sudah saatnya untuk tidur, sebaiknya tidur biar paginya cepat-cepat bangun dan nanti kalau berangkat sekolah tidak kesiangan dan terburu-buru lagi, sehingga bisa mengecek ban sepedanya dulu biar tidak terjadi bocor dan sampai di sekolahan biar tidak terlambat ya. Ini kan sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa kalau masuk itu pukul 7. Terus karena tadi Mbak Cahya masuknya pukul 7.30 atau setengah 8, berarti melanggar peraturan sekolah tidak? Melanggar. Terus melanggar keyakinan kelas tidak? Oleh karena itu untuk kedepannya bagaimana? Terus berangkat sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Putri dari SD 1 Kalanglundo. Saya tadi terlambat sekolah karena ban saya kempes. Saya tidak langsung dihukum oleh Bu Budi, tapi saya dinasehati dan
diingatkan tentang peraturan sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Trowolu dan yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Trowolu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 8. Marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara inti kepada Ibu Sri Budi Retna Ningsih. Kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Saya Sri Budi Retna Ningsih dari SD Negeri 1 Karangindo, merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Gerobogan, akan mempresentasikan diseminasi modul 1.4. Di sini fasilitator saya perkenalkan yaitu Ibu Lena atau Ibu Ratna, kemudian Ibu Eva selaku pengajar praktek saya, dan saya sendiri selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Gerobogan dari SD Negeri 1 Karangindo. Latar belakangnya yaitu
Di sini anak-anak ketika ada kita mendisiplinkan siswa, ya, biasanya anak itu cenderung merasa tertekan dan mereka tidak merasa sukarela melaksanakan kegiatan pendisiplinan tersebut. Sebagai seorang guru, kita harus mampu bagaimana mendisiplinkan siswa tetapi tidak dengan cara memaksa kepada siswa tersebut. Hal ini dilatar belakangi karena di sini budaya positif. Jadi pembiasaan disiplin pada siswa itu bisa disebut sebagai salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita berpacu atau mengacu pada pembelajaran filosofi Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini dimaksudkan bahwa pembelajaran pembiasaan positif mendisiplinkannya itu tidak dengan cara kekerasan tetapi dengan cara menuntun siswa. Dalam pembelajaran kita dalam kurikulum merdeka, di sini kita tidak boleh memaksa siswa untuk mampu atau dipaksakan untuk harus bisa sesuai dengan apa yang kita kehendaki, karena di sini setiap siswa itu memiliki. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus menetapkan prakasa perubahan yang selaras dengan visi sekolah. Jadi visi seorang guru penggerak harus diselaraskan dengan visi sekolah supaya dapat koheren. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjang perannya dalam memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini budaya positif itu bisa masuk tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya, dan di sini pembiasaan yang lain hal sepele misalnya membuang sampah pada tempatnya, dan juga bisa jadi tentang pembiasaan menghormati anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Di sini merdeka yaitu tidak memaksa tetapi mereka sadar diri untuk melaksanakan budaya positif atau disiplin pembelajaran, dan mereka menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal atau umum melalui kegiatan keyakinan kelas. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu saya kemarin sudah ya bersama kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, kemudian mengumpulkan rekan guru, terus berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan wali kelas yang lain, serta memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas-kelas yang sudah ada. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini dimaksudkan yaitu seperti tempat sampah atau mungkin ruangan kelas dan sebagainya. Terus tindak lanjut orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Di sini setelah melakukan kegiatan keyakinan kelas di sekolah, itu juga dapat dilanjutkan lagi dengan tidak lanjut di rumah. Jadi pembiasaan yang baik atau pembiasaan budaya positif tidak hanya di sekolah saja tetapi juga dilanjutkan di rumah, sehingga akan membentuk karakter siswa yang berbudi luhur berprofil pelajar Pancasila. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di sekolah saya untuk pengalaman budaya positif, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan siswa yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi dimaksudkan tadi yaitu kita harus menghargai karakteristik siswa sehingga dalam pembelajaran kita
bukan dari ekstrinsik. Jadi di sini siswa itu mau berdisiplin bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tetapi dia itu sadar akan dirinya sendiri untuk melakukan suatu nilai-nilai kebajikan tertentu supaya dia itu memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin serta mandiri. Motivasi perilaku manusia. Kita tahu bahwa untuk motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu pasti siswa itu melakukannya, dan itu biasanya dilakukan secara ekstrinsik karena dia itu melakukan sesuatu hal, dia itu tidak mau dihukum, jadi dia melakukan kegiatan tertentu karena dia tidak mau dihukum, dan di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku melakukan sesuatu itu karena saya nanti akan dapat piala, nanti saya akan dapat permen, nanti saya akan dapat hadiah. Itu merupakan pembelajaran disiplin, tetapi itu merupakan pembelajaran ekstrinsik, bukan menimbulkan intrinsik. Jadi apabila kita melakukan pembelajaran diberikan hukuman atau reward and punishment, sebenarnya itu boleh, tetapi itu merupakan boleh dalam jangka waktu pendek, bisa mendisiplinkan dalam jangka waktu pendek, dan itu tidak bisa berlangsung lama, apalagi melekat pada diri siswa yang dimana untuk diterapkan dalam kehidupannya sepanjang hayat hidupnya. Jadi di sini kita akan meluruskan ya bagaimana mendisiplinkan siswa tidak dia itu merasa tertekan tapi atas kesadaran dirinya sendiri. Ya, di sini menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Inilah kita dituntut seorang guru harus mampu ya menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri yang dilakukan oleh siswa, yang tumbuh di dalam hati diri siswa untuk mengikuti pembelajaran dan juga pembiasaan positif yang ada di sekolah kita dan diterapkan di rumah dan yang akan dilakukan di masyarakat mendatang. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu dinamakan sukses apabila ada konsekuensi, ada juga restitusi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi merupakan penguatan dalam jangka waktu pendek. Jadi misalnya kalau anak itu tidak pakai topi, sudah tahu sepakatan kelasnya kalau tidak pakai topi biasanya begini. Kalau tidak menggunakan topi, anak-anak harus bagaimana? Lari keliling lapangan. Itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Tetapi apabila anak yang paham betul, oh iya, aku terlambat ya, tidak disuruh, dia langsung lari-lari. Kenapa kamu lari-lari? Karena saya tahu itu konsekuensi saya tidak menggunakan topi. Nah, seperti itu. Terus di sini restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, menghormati dirinya dan juga orang lain, serta dia itu tahu teori kontrol diri. Jadi dia itu sebelum melakukan sesuatu dia sudah paham betul. Waduh, nanti kalau saya tidak memakai topi, nanti saya pasti dimarahi. Sebelumnya berarti dia berkata dulu atau izin dulu kepada guru. Sebelumnya maaf guru, maaf Pak Guru, saya di sini tidak membawa topi karena alasannya topi saya cuci, tetapi karena tidak kering jadi saya tidak membawanya. Dan bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi dalam guru tersebut? Guru tidak harus kamu itu tidak memakai topi lari dari lapangan, bukan seperti itu, tetapi dengan cara penerapan pendekatan dulu, ya pendekatan ditanya dulu tadi kenapa tidak memakai topi, alasannya apa, setelah itu diingatkan kembali tentang peraturan yang sudah disepakati. Setelah itu diingatkan kembali pula siswa itu untuk terus bagaimana caranya siswa itu tetap terus mengingat akan peraturan dan kesepakatan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas untuk dijalankan terus menerus. Dan inilah tugas guru dalam pemberian bimbingan di segitiga restitusi. Sedangkan konsep disiplin pendekatan restitusi di sini tadi sudah ya. Sekarang restitusi itu apa? Kok seperti itu? Harus pendekatan. Jadi restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa di sini harus disadarkan? Karena jika siswa tersebut atau murid tersebut
dan hasilnya saya waktu itu menangis karena malu sama teman-teman. Dan itu berarti apa? Membunuh karakter siswa. Dan di sini tidak sesuai dengan pembelajaran filosofi KHD yang menghambat pada siswa sesuai dengan programnya. Jadi untuk itu kita harus mampu dan bisa untuk mencari solusi ya, untuk tetap fokus pada karakter diri siswa, pada tindakan apa yang akan kita lakukan. Konsekuensi dan restitusi, kalau hukuman jelas itu melakukan pelanggaran langsung dihukum. Kalau konsekuensi siswa tahu dia itu sadar diri kalau sudah melanggar peraturan dia harus berbuat apa. Sedangkan restitusi di sini dia harus tahu juga cara memperbaikinya. 5. Posisi kontrol, yaitu guru itu bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat orang merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, bisa juga sebagai manajer. Dan apa yang harus sebaiknya kita lakukan? Kalau penghukum jelas kita harus menghindari hal tersebut. Kalau pembuat merasa bersalah dalam jangka waktu dekat boleh-boleh saja. Sebagai teman juga boleh, monitor pemantau juga boleh, manajer juga boleh. Tetapi di sini adalah lebih baiknya kalau kita berlaku sebagai manajer. Karena dalam manajer kita akan memanage suatu pembelajaran posisi ya, memonitor siswa dan juga kita memberikan solusi dan juga tindakan apa nantinya yang tepat supaya siswa tersebut tidak melakukannya lagi. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi sudah ya bagi teman. Sekarang keyakinan kelas. Di dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran kita mulai, yaitu kita hendaknya melakukan kegiatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu keyakinan yang telah disepakati bersama. Kita ajak siswa bersama-sama untuk istilahnya membuat peraturan kelas dulu. Setelah membuat peraturan kelas, barulah disepakati membuat keyakinan kelas dulu. Setelah terjadi keyakinan kelas, barulah adanya tata tertib kelas. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita laksanakan dan kita gunakan sepenuhnya di awal pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung kita melakukan kegiatan itu dulu. Jadi setelah kegiatan itu jadi baru kita mulai pembelajaran, sehingga jika siswa tersebut ramai atau apa, dia tahu oh iya yang ditempel di kegiatan kelas itu kita tidak boleh ramai, kita harus saling menghargai. Berarti bagaimana? Harus menghargai orang yang berbicara di depan dan sebagainya. Sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita tahu diatur dari peraturan. Terus setelah itu sedikit saja supaya lebih mudah diingat siswa, berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas dan juga dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian dilakukan oleh semua warga kelas yang dilibatkan oleh semuanya. Dan di sini tindakan yang akan dilakukan. Jadi tindakan yang dilakukan yaitu guru berdiskusi dulu bersama, membuat kesepakatan kelas, kemudian guru dan murid bersama-sama membuat atau menjalankan keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi ditempel atau dipasang di dinding, kemudian meminta izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengadakan sosialisasi, baik itu kepada kelas-kelas yang lain ataupun kepada seperti kita saat ini, yaitu pada teman-teman yang lain atau sekolah yang lain. Kemudian melaksanakan keyakinan kelas dan restitusi dengan tepat dan berkelanjutan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu jelas sekali di sini bahwa seorang guru penggerak itu perlu sekali dukungan dari kepala sekolah, tenaga pendidikan dan sekolah untuk dapat mendukung dan mensukseskan keyakinan kelas dan budaya positif, serta menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk berperan dalam penerapan budaya positif supaya apa? Supaya apa yang sudah diterapkan di sekolah dapat juga diterapkan di rumah, sehingga hal tersebut dapat berkembang dan berkesinambungan secara terus-menerus dan dilakukan secara kontinu, sehingga pembelajaran tidak hanya putus hanya di sekolah saja, tetapi membentuk siswa itu berjiwa profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, dan juga berwawasan yang global, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Dan pembelajarannya selain pembelajaran budi pekerti di
sekolah juga diajarkan di rumah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semuanya, buat ibu kepala sekolah. Saya ucapkan juga terima kasih untuk waktunya. Demikianlah diseminasi yang saya lakukan. Saya sebagai Dirman Ningsih mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman telah melaksanakan sosialisasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya berterima kasih